Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, laku kita yang mana bahwa ini malam ya keto dibongi kita duduk bersama yang istilahnya tudar sipulung, tentunya dalam rangka untuk bincang-bincang persoalan adat dan budaya kita yang ada di Kampung Koto Bambapuang ini. Kampung Koto Bambapuang di Kabupaten Rekang, Sulawesi Selatan itu memiliki berbagai macam adat yang dijunjung tinggi, ya, masih berjalan sekarang, yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat kita. Namun diakui bahwa ada beberapa adat kita yang sekarang sudah tidak pernah muncul lagi, tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat kita. Namun masih ada beberapa yang oleh kelompok-kelompok masyarakat kita itu masih sering melakukan, seperti adat kalau kita melakukan hajatan-hajatan, seperti orang menghakikah anak atau orang pengantin. Nah, ini yang masih sering kita lihat banyak dilakukan oleh masyarakat Koto ini, ya, yang terkenal di beberapa keluar adat yang tetap kita laksanakan dan masih berkembang sekarang adalah adat Matepang. Adat Matepang ini kita jalankan, dilakukan oleh rumpun masyarakat kita manakala melakukan hajatan hakikah anak, ya. Maka diwajibkan bagi para ibu-ibu, ya, para ibu-ibu itu membawa beras, ya, di suatu wadah yang namanya baki, lalu dibungkus dengan sarung, ya, sarung batik yang memang yang disarankan, ya. Nah, beras yang ada dalam suatu wadah baki, ya, itu ditemani dengan telur yang disarankan 3 butir telur, ya. Kemudian bersama dengan nasi dibungkus dengan kain batik. Dibawalah ibu-ibu itu ke tempat hajatan hakikah sang anak yang baru lahir. Nah, ini yang masih berkembang. Kemudian adat Malembakajo. Adat Malembakajo ini masih cukup berkembang, kita lakukan dan dilakukan umumnya ini diantaranya seperti kalau hakikah tadi dan lebih-lebih kalau orang pengantin, ya, orang pengantin, maka seluruh rumpun masyarakat kalau terjadi akad nikah dan mau pesta pernikahan, ya, maka untuk laki-laki diwajibkan membawa 1 ikat kayu bakar ke tempat hajatan orang pesta pernikahan. Ini semua mempunyai makna, ya, dan simbol doa bagi yang melakukan hajatan-hajatan tadi, ya. Nah, seperti untuk Matepang, ya, dan Malembakajo. Namun begini singkatnya, karena ini tudar sipulung, ya, ada beberapa adat kita yang sudah punah. Ada beberapa adat kita yang sudah punah, ya.
yang tidak lagi muncul dilakukan oleh masyarakat kita. Ini karena kepedulian bagi generasi-generasi yang ada menganggap bahwa adat itu tidak perlu lagi dilakukan. Seperti kalau habis panen, para petani masyarakat itu berkumpul di pinggir-pinggir kebunnya, itu duduk bersama melakukan doa-doa di samping membakar ya panganan ya yang istilahnya peong, lalu memotong berbagai macam binatang ya. Ini semua sudah hilang dan ada beberapa ya istilahnya ini maceran tanah ya kalau habis panen. Inilah maksud kita untuk malam ini duduk bersama, karena banyak generasi yang hadir ya. Pada generasi inilah yang diharapkan ini pelanjut ya, untuk bisa melestarikan dan mengembangkan adat yang ada di kampung kita ini ya. Karena itu pada kesempatan ini ya selaku ya yang dituakan persoalan adat ini, saya ingin mendengar langsung daripada anak-anakku ini ya, cucu-cucu saya ya, yang sangat kami harapkan sebagai pelanjut yang menjaga dan melestarikan adat yang ada di kampung kita. Mungkin ada masukan-masukannya ya, saran-sarannya, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka melestarikan, menjaga adat kita ini supaya jangan punah akibat karena ya serbuan adat-adat dari barat itu melalui dengan alat-alat teknologi canggih sekarang ya. Pada kesempatan ini saya persilakan ya, yang ada ini ada beberapa orang-orang tua kita ya yang masih paham tentang adat yang ada di kampung. Ada Pak Dusun, ada para mahasiswa, kemudian para ibu-ibu ya, terutama bagi generasi-generasi ya muda yang ada ya, anak-anakku sekalian, itu kami ingin mendengar apa-apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga adat kita ini yang merupakan simbol ya, simbol tingginya derajat kemanusiaan yang ada pada rumpun masyarakat itu, ditandai dengan adanya adat yang ada di kampung itu ya. Saya persilakan pada kesempatan ini. Mungkin dari adik-adik mahasiswa. Dari mahasiswa ya. Oh ya. Oh ya. Silakan Ananda Arham ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mewakili teman-teman pemuda mendengar tadi argumen dari Bapak bahwa adat atau tradisi seperti ini di ranah kepemudaan sekarang sepertinya sudah mulai punah ya, realitanya seperti itu. Kemudian adapun yang mungkin bisa kami berikan masukan bahwa sebenarnya antusias pemuda ini kita bisa lihat seperti sekarang teman-teman dari pemuda sangat antusias dengan kegiatan seperti ini. Cuma seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa tidak adanya wadah untuk teman-teman bisa belajar atau bertanya mengenai masalah adat kita ini. Kemudian lanjut bahwa mungkin dengan untuk solusi mengenai pertanyaan tadi, mungkin kita bisa adakan pegelaran-pegelaran sesering-sering mungkin di desa kita supaya timbul kembali semangat kepemudaan untuk cinta kepada adat yang ada.
Mungkin cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kembali ya, sudah masukan dari Ananda Harham ya. Ini sudah gambaran bahwa para generasi ada semangat ya, ada semangat untuk menggantikan kita semua yang sudah tua dalam rangka menjaga dan melestarikan adat yang ada di kampung kita ya. Hanya dia minta dan bisa merupakan catatan, perlu ada wadah untuk pembinaan bagi generasi persoalan apa dan bagaimana adat kita itu ya. Kemudian berikut ya, yang kedua, apa tadi yang kedua? Perlu diadakannya perlu diadakan pagelaran ya. Nah, ini saya lihat ini perlu ya, tetapi harus kita pahami ya, dan kita alami sendiri pagelaran yang kita laksanakan ya, pengalaman kita yang lalu kadang kita ini ya dibatasi gerak-gerik kita ya, dengan segala macam dalih, apakah berupa keamanan kampung lah ya, ataukah yang lain-lain, tapi banyak-banyak ya persoalan demi keamanan, sehingga pagelaran seperti begini ya biasa dibatasi. Begitupun acara-acara ritual adat yang lain, kadang masyarakat kita itu sangat terbatas bergerak karena banyaknya itu sorotan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mungkin fanatik terhadap agama, membenturkan antara acara ritual adat kita dengan persoalan pemahaman agama, padahal itu ya berbeda ya. Adat ya adat kita ya, agama ya agama ya. Kita tidak mencampurkan persoalan adat dengan ajaran agama ini semua, sehingga masalah-masalah seperti begini ya, maka perlu pemerintah kita ya merancang sebuah aturan kebijakan yang tegas ya, yang tegas menyangkut tentang bagaimana melestarikan adat kita seperti begini, karena kendala-kendala tadi itulah, sehingga perlu ada payung hukum, dan kebijakan dari pihak pemerintah yang tegas untuk memberi jaminan tentang kelestarian dan pengembangan adat seperti kita di kampung ini. Ya kan, seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Satu lagi ya, boleh. Ya, orang tua kita, adik pas itu. Ada pemimpin adat tidak? Ya. Om. Ada masukannya? Ada masukan? Ya. Cukup jelas semua. Pak Kepala Dusun ada mungkin Pak Dusun? Dia di belakang ada? Saya kira nadanya seperti itu ya, bahwa pengalaman masyarakat kita di sini terbatas melakukan adat ya dengan bersama tetap bagi ritual-ritualnya itu ya. Ini karena tanggapan masyarakat yang keliru persoalan adat kita itu ya, yang dikatakan itu tidak dibolehkan dalam agama, bertentangan dengan agama ya, istilahnya syirik atau mapadua, padahal itu tidak ya. Nah, berikut persoalan jaminan keamanan tadi itu ya, keamanan masyarakat ya, kalau kita mengadakan aksi-aksi adat ya, banyak dipertimbangkan tentang itu ya. Lalu nah ini juga kalau melakukan pagelaran apa, tentunya banyak hal yang kita pikirkan. Karena itu ini tadi diulang-ulang ini, karena ini sangat penting bahwa perlu pemerintah mengambil suatu kebijakan yang tegas. Malah kalau perlu ya ada undang-undang yang menjamin kelestarian ya
budaya adat kita di kampung kita ini, bahkan bukan cuma di kampung Koto Bababuang, tapi saya kira seluruh adat yang ada di Nusantara ini memerlukan itu payung hukum yang memberi jaminan kepastian akan kelestarian dan pengembangan adat seperti ini. Saya kira seperti itu ya. Ya. Oke. Ya. Nah, lalu untuk masuk kita ke musik tradisional. Musik tradisional kecapi lagandang ini ya pernah mewakili Kabupaten Nrekang dalam rangka perlombaan musik tradisional tingkat provinsi ya, yang tampil dulu di Manunggal. Dan alhamdulillah penampilan kecapi lagandang ini di Manunggal pada saat itu mendapat aplaus ya. Se-ASEAN ya, bukan tingkat provinsi ya, tapi se-ASEAN ya. Oh ya, se-ASEAN. Oh yang tampil ya. Oh ya, ada musik tradisional dari Thailand, Filipina ya, Brunei ya. Nah, berarti kecapi lagandang Bababuang asal Kabupaten Nrekang salah satu wakil dari Sulawesi Selatan. Iya, kalau begitu. Ya, Kat. Musik tradisional kecapi lagandang ini ya, itu lahir sebenarnya dalam kaitan dengan adat itu ya, sebenarnya dalam kaitan adat yang berkembang di kampung kita, bahwa ya acara-acara ritual adat yang ada di kampung kita ya, seperti hakikah juga pengantin, apalagi maceran tanah ya, dulu itu diselingi dengan musik-musik tradisional. Nah, musik tradisional kecapi lagandang justru lahir karena itu ya, lahir karena itu. Yang kedua, musik kecapi lagandang ini lahir dengan ide ya, berangkat dari cerita sang gadis ya, sang gadis Raja Sopeng ya, yaitu putri Raja Sopeng yang melarikan diri ke lereng-lereng gunung ya. Dan sang putri pada saat tiba di tanah Mas Sendrepulu di lereng-lereng gunung itu, ia banyak siang malam banyak dia merasa sedih, gundah gulana perasaannya karena dia sudah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang-orang yang dicintai di tanah Sopeng. Sang putri itu yang merasa sedih dan gundah gulana, maka lahirlah ide ya, membentuk kecapi lagandang untuk menghibur sang putri itu. Inilah kecapi lagandang hadir untuk menghibur sang putri Raja Sopeng yang melarikan diri di lereng-lereng gunung, membuang dirinya kepada seorang lelaki tua yang ada di tanah Mas Sendrepulu, yang orang tua itu bersiap untuk melindungi sang putri sebagai anaknya dunia dan akhirat ya, sebagaimana ya penyerahan diri sang putri kepada sang lelaki tua itu, bahwa dunia akhirat dialah orang tuanya, maka dibalas lagi oleh sang orang tua, lelaki pemberani dari tanah Mas Sendrepulu yang dikenal sebagai Pilapi Barakanga Puang, Tanduk Matarana Kendekan, Bamba Puang. Kamu lihat nomor kesuan. Mama ini.
Mantap. Ini kok isi jadi.
berikut bagaimana menggambarkan keindahan Kampung Koto dengan Gunung Nunanya dengan pantun. Mau uran, mau kutu silaga-laga, Cina mata paluran, hello pak bawa. Cakep. Lalu yuk, bisa